Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Bertemu lagi dengan mata kuliah Sosiologi Dakwah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu bagian dari tema mata kuliah Sosiologi Dakwah, yaitu dakwah dan dinamika masyarakat marginal, yang mana di dalam kajian tentang dakwah dan dinamika masyarakat marginal ini mempunyai sub CPMK, yaitu bagaimana mahasiswa nanti bisa untuk menjelaskan secara luas dan mendalam tentang karakter, pola dakwah, dan strategi dakwah pada masyarakat marginal, yang tentunya dilihat dari segi fisik dan karakteristik yang ada, maka masyarakat marginal ini tentunya berbeda dengan dua ciri masyarakat yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu masyarakat pedesaan dan perkotaan. Apa perbedaan dari masyarakat marginal dengan kedua bentuk masyarakat yang telah disebutkan tadi? Maka kita akan bisa membahas secara tuntas di pertemuan hari ini. Teman-temanku yang berbahagia, apa yang kemudian bisa kita deskripsikan jika melihat beberapa tampilan foto yang ada di slide ini? Ya, tentunya kita bisa memiliki sebuah gambaran umum bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat yang dalam istilah umumnya itu adalah terpinggirkan. Mengapa mereka terpinggirkan? Ya, karena secara kepemilikan dan secara stok pengetahuan dan modal yang dimiliki, mereka kalah bersaing dengan orang pada umumnya, sehingga seolah-olah mereka terpinggirkan dari ciri masyarakat pada umumnya. Nah, lebih dari itu, jika boleh digolongkan, bagian dari masyarakat marginal itu memiliki dua kategori umum. Yang pertama adalah ada kalanya masyarakat marginal itu yang bersifat tradisionalis. Apa yang dimaksud dengan masyarakat marginal yang tradisionalis? Yaitu masyarakat yang mana mereka memiliki pemikiran teologis yang melihat segala sesuatu keterbelakangan umat lebih dilihat semata rencana Tuhan, dan oleh karena itu tidak dilihat dari segi masalah utamanya. Nah, akar pemikiran ini lebih pada konsep takdir yang telah disuratkan oleh Tuhan jauh sebelum Tuhan menciptakan alam ini. Pola dakwah dari masyarakat marginal lebih pada proses penyampaian pesan-pesan Islam yang cenderung pada semangat untuk bisa berlaku sabar dalam menghadapi keadaan yang ada. Para dai di sini menyampaikan pesan yang cenderung mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan melihat realitas keterpurukan sebagai sebuah janji Tuhan terhadap manusia yang bersabar. Ketika manusia itu nanti bisa bersabar, maka balasannya adalah kehidupan yang lebih baik
di masa yang akan datang. Nah, inilah yang menyebabkan golongan modernis menganggap bahwa golongan yang tradisionalis seperti ini cenderung pasrah kepada keadaan, termasuk dalam hal perkembangan di masyarakat. Nah, ada ciri masyarakat yang tradisionalis, ada ciri masyarakat yang modern. Pada masyarakat marginal yang masuk dalam kategori modernis ini, cara berpikir mereka melihat masalah keterbelakangan umat ini sebagai akibat dari ada yang salah dalam teologi umat yang dianut, yang mana ya, hal ini cenderung fatalistik. Artinya adalah mereka perlu ada penafsiran baru terhadap keseluruhan konsep keagamaan secara rasional. Sedangkan pola dakwah yang bisa untuk diterapkan pada masyarakat modern ini adalah mempersiapkan umat secara lebih baik dengan konsep teologis maupun teknis agar bisa berpartisipasi dalam pengembangan. Nah, oleh sebab itu, secara umum materi dakwah yang disampaikan kepada mat'u atau sasaran dakwah dalam hal ini adalah masyarakat marginal ini merupakan materi-materi yang nantinya bisa mencakup masalah motivasi diri, kemudian pemberdayaan hidup, diteruskan dengan adanya materi tentang pengenalan agama, materi yang berhubungan dengan syariat, dan materi yang keterkaitannya dengan akhlak. Nah, teman-temanku yang berbahagia, dari dua penggolongan masyarakat marginal tersebut, maka keberadaan metode dakwah di sini sangat penting untuk kemudian dijadikan sebagai konsep utama yang bisa untuk diaktualisasikan pada realitas yang ada pada masyarakat marginal. Nah, secara garis besar, masyarakat marginal ini kebanyakan tidak memiliki mata pencaharian yang jelas. Kehidupannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi atau nasib. Nah, selain itu pola kehidupannya lebih emosional, peka dan sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Dan kadang-kadang mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas, sehingga harus berpindah-pindah tempat serta memiliki pemahaman, sikap, dan persepsi tentang keagamaan yang relatif kurang. Nah, oleh sebab itu, maka metode dakwah yang bisa untuk diterapkan tentunya berbeda dengan mat'u yang telah memiliki basic pengetahuan yang sudah mumpuni. Maka metode dakwah secara taklim isinya kurang cocok untuk diterapkan. Maka yang bisa untuk kemudian diterapkan kepada kaum marginal ini adalah bagaimana metode itu nanti bisa langsung untuk diterima dan dirasakan manfaatnya secara langsung sampai akar rumput. Maka di sini tawaran metode dakwah secara tadbir dan tadbir sekiranya lebih tepat untuk diterapkan kepada kaum marginal untuk mengentaskan keadaan mereka sehingga keluar dari jurang-jurang kemiskinan. Tadbir yaitu merupakan metode dakwah yang mengedepankan pada konsep pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tadwir yaitu konsep dakwah yang mengedepankan pada pengembangan masyarakat
yang dilakukan dalam rangka meningkatkan sosial budaya masyarakat dengan kegiatan pokoknya yaitu pentransformasian dan pelembagaan nilai-nilai ajaran keagamaan dalam kehidupan yang nyata, sehingga nanti bisa langsung dirasakan secara menyeluruh pada segenap keadaan dan lingkungan di mana mereka menggantungkan hidupnya demi bertahan di ambang batas kekurangan yang mereka miliki. Nah, demikianlah yang bisa disampaikan sebagai media pembelajaran kita di hari ini yang mengkhususkan pada tema dakwah dan dinamika kaum marginal. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa dakwah pada kaum marginal ini bisa untuk dibagi menjadi dua bagian penting yang harus diterapkan, yaitu dari segi fisik dan dari segi rohani. Dari segi fisik ya, mereka pastinya membutuhkan sentuhan-sentuhan yang berkaitan dengan dimana mereka nanti bisa untuk merefleksikan keahlian atau kemampuan yang sementara ini memang belum untuk maksimal dimunculkan ke permukaan, sehingga pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan atau hal lain yang terkait dengan pengembangan keahlian ini perlu untuk diterapkan dan juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menyukseskan program tersebut. Yang kedua adalah dari segi rohani, adalah bagaimana mereka termotivasi untuk menatap hidup secara optimis dan terpenuhinya kebutuhan secara spiritual. Baik, kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.